Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kali ini saya Bu Dewi akan membahas tentang materi bahasa Inggris lintas minat kelas 11, yaitu tentang future perfect tense. Ya, ini tentang future perfect tense. So, what is future perfect tense? Nah, dilihat dari kata-katanya saja. Yang pertama adalah future. Future yaitu artinya masa depan atau masa yang akan datang. Kalau perfect, perfect itu artinya selesai. Ya, kalau diartikan secara literasi langsung ya, itu artinya sempurna. Tapi dalam hal ini diartikan selesai atau tuntas. Gitu ya. Jadi, future perfect itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan kegiatan yang selesainya itu di masa yang akan datang. Jadi, a tense would describe an activity completed before another activity in the future. Tenses yang menggambarkan kegiatan yang selesai atau komplit sebelum ada aktivitas lain di masa yang akan datang, gitu ya. Menjelaskan tentang kegiatan yang akan selesai di waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi, mulainya kegiatan adalah saat ini, selesainya di masa yang akan datang. Misalnya, kita sering mendengar ya kalimat-kalimat seperti ini, misalnya, rumah itu akan selesai direnovasi bulan depan. Rumah itu akan selesai direnovasi bulan depan. Berarti sekarang is in the progress. Sekarang renovasinya sedang berjalan dan bulan depan rumah itu akan selesai renovasinya. Misalnya lagi ada kalimat, ibu akan selesai masak nanti jam 6. Ibu selesai masak nanti jam 6. Berarti sekarang ibu sudah mulai masak dan selesainya nanti jam 6 malam. Begitu ya maksudnya. Itu adalah future perfect tense. Oke, selanjutnya coba kita amati kalimat-kalimat berikut ini ya. Rumah itu akan selesai direnovasi bulan depan. Ini seperti kalimat yang tadi. Rumah itu akan selesai direnovasi bulan depan. Berarti sekarang rumahnya itu sedang direnovasi dan selesai renovasinya itu bulan depan. Berarti kalimat yang pertama ini masuk kalimat future perfect. Ya, ini adalah future perfect karena dia mulainya saat ini dan selesainya adalah di masa yang akan depan, yaitu di bulan depan kan. Lalu kalimat yang kedua, dia akan datang besok. He will come tomorrow. Dia akan datang besok. Ini kan kalau ini bukan hal yang akan selesai besok karena ini adalah kepastiannya masih belum jelas, masih 50-50. Jadi dia bisa datang atau bisa enggak. Nah, kalau kalimat jenis ini termasuk simple future. Kalimat simple future tense ya. Kalau yang ini, ibu akan sedang masak besok jam 7 pagi. Jadi besok jam 7 pagi ibu sedang masak. Berarti kan kegiatan yang sedang berlangsung tapi di masa yang akan datang. Itu namanya adalah future continuous tense gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang future perfect. Future perfect ini ya dengan contoh misalnya, rumah itu akan selesai direnovasi bulan depan. Rumah itu sekarang sedang direnovasi dan selesainya adalah bulan depan. So, adverb of time ini keterangan waktu yang biasanya digunakan pada future perfect adalah by the end of next month, menjelang akhir bulan depan. By the end of next year, menjelang akhir tahun depan. Lalu ada lagi by this time next year. By this time next year ini maksudnya waktu yang sama di
waktu yang sama seperti sekarang tapi di tahun depan. Misalnya sekarang jam berapa, jadi tahun depan itu ya jam segini di bulan ini, itu maksudnya seperti itu. Kalau yang ini at this time next year, ini sama dengan by this time next year ya. Lalu selanjutnya basics, itu seperti yang kasusnya ibu memasak tadi. Oke. Selanjutnya yaitu form, bentuk dari future perfect. Kita akan membahas bentuk dari future perfect-nya. Jadi formnya, oke, kita pisah-pisah dulu ya. Jadi ada dua macam ya, future dan perfect. Nah, future ini identik dengan kata-kata will, ya kan, akan, menjelang kan. Jadi future identik dengan kata-kata will. Sedangkan perfect seperti pembahasan kita sebelumnya tentang past perfect dan juga present perfect. Perfect itu identik dengan have plus verb 3. Ya. Jadi kalau future itu identik dengan will, kalau perfect itu identik dengan have plus verb 3. Nah, have ini digunakan untuk semua subjek ya. Jadi tidak ada have ataupun has. Semua dalam future perfect itu memakai have, yaitu I, you, they, we, she, he, it, nama orang itu semuanya memakai have. Lalu untuk verb 3 di sini, verb 3 contohnya ada brought, ada gone, ada seen, finished dan lain sebagainya ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang verb 1, verb 2 dan verb 3. Begitu. Oke, jadi dari kesimpulan terpecahnya future dan perfect ini, kesimpulan inti, bentuk inti dari future perfect adalah will plus have plus verb 3. Jadi intinya dalam future perfect itu harus ada will, have plus verb 3, begitu ya. So, kita akan membahas di sini beberapa contohnya pengembangan dari will, have plus verb 3 ini ya. Yang pertama yaitu bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat positifnya seperti biasa, subjeknya berada di depan. Subject plus will plus have plus verb 3. Lalu bentuk negatifnya subject plus will not, nah karena negatif ya, plus will not have plus verb 3. Untuk interrogatifnya, this is ada kesalahan teknis. Yang di sini untuk interrogatifnya harusnya will-nya berada di depan. Will berada di depannya subject. Will subject have plus verb 3, begitu ya. Jadi untuk bentuk interrogatifnya adalah will subject plus have plus verb 3. Oke, kita akan langsung menuju ke contoh. Untuk kalimat positif, he will have renovated his house by the end of next month. Dia akan telah merenovasi rumahnya. Berarti kan akan telah selesai merenovasi, maksudnya seperti itu. He will have renovated, dia akan telah selesai merenovasi rumahnya by the end of next month, menjelang akhir bulan depan. Lalu, kalau kalimat ini dirubah menjadi negatif, bagaimana? Negatif kan ada imbuhan not setelah will. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini. He will not have renovated his house by the end of next month. Dia tidak akan menyelesaikan renovasi rumahnya menjelang akhir bulan depan. Gitu. Misalnya karena dilihat ini kok bentuknya renovasi digonta-ganti, akhirnya ini kayaknya nggak selesai deh bulan depan, gitu ya maksudnya. Jadi memakai kata-kata he will not have renovated his house by the end of next month. Lalu untuk interrogatifnya, untuk kalimat tanyanya, will he have renovated his house by the end of next month? Akankah dia selesai merenovasi rumahnya menjelang akhir bulan depan? Nah, begitu ya. Jadi will-nya ditaruh di depan. Setelah itu ada subject.
Bentuknya setelahnya subjek tetap have, karena sesuai yang tadi untuk future perfect, to be yang dipakai adalah have untuk semua subjek, gitu ya. Kita akan menuju ke contoh yang kedua. She will have brought her family to Jogja by the end of next week. Dia akan telah membawa keluarganya ke Jogja menjelang akhir minggu depan. She will have brought. Jadi maksudnya mungkin sekarang masih dalam proses persiapan. Nah, akhir minggu depan dia itu sudah keluarganya sudah diboyong semua ke Jogja. Maksudnya seperti itu. She will have brought her family to Jogja. Dia akan telah membawa keluarganya ke Jogja, gitu. Lalu untuk negatifnya bagaimana? Negatifnya adalah she will not have brought her family to Jogja by the end of next week. Dia tidak akan membawa keluarganya ke Jogja menjelang akhir minggu depan. Itu ya. Lalu untuk interrogatifnya seperti tadi, will-nya ditaruh di depan, setelah itu subjeknya mengikuti. Will she have brought her family to Jogja by the end of next week? Will she have brought, akankah dia membawa keluarganya ke Jogja menjelang akhir minggu depan? Nah, begitu. Ini adalah contoh-contoh dari aplikasi future perfect tense dengan rumus will plus have plus verb 3. Jadi, inti dari rumus future perfect tense adalah will sebagai perwakilan dari future-nya and have plus verb 3 sebagai perwakilan dari perfect-nya. Will have verb 3, begitu ya. Okay guys, thank you for your attention. This is the end of our explanation today. So don't forget to like and subscribe this channel. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.